Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, bantu kami ya Bapa untuk semakin memurnikan hati, pikiran, seluruh diri kami dalam mengikuti Engkau, dalam mengikuti Putramu, Sang Penebus dan Penyelamat. Bantu kami untuk menjadi seperti Putramu, seperti Stefanus yang mengorbankan hidupnya untuk mewartakan Kristus kemanapun juga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, ada satu hal yang mungkin juga sangat penting di dalam kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita, yaitu apa yang kita sebut dengan motivasi. Apa sih yang menggerakkan kita untuk menjadi orang Katolik? Apa sih yang menjadi motivasi, yang menjadi dasar kita bersedia menjadi Katolik? Mengapa ini saya anggap sangat penting? Karena itulah yang menjadi alasan mengapa kita memberikan kesaksian tentang iman kita. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita seringkali suam-suam kuku, tidak bersemangat, atau ya jalan saja. Ya. Seperti halnya biasa, tidak ada sesuatu yang seperti bacaan pertama hari ini dalam diri Stefanus. Wajahnya seperti malaikat ketika dia membela diri, membela ajaran Yesus di hadapan orang-orang Farisi dan Saduki. Wajahnya seperti malaikat. Apakah kehidupanku juga demikian? Ya, mungkin itu suatu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kita puas dengan kehidupanku sekarang ini? Ya sudah, dijalankan saja menjadi orang Katolik, ke gereja. Ya. Tapi apakah ada sesuatu dorongan greget, ada sesuatu yang menghidupi kita? Kita seperti Stefanus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, sehingga wajahnya bersinar-sinar seperti malaikat. Itu saudara yang perlu kita renungkan dan kita sadari. Motivasi apa? Apakah motivasiku ingin mengikuti Yesus seperti kata orang-orang yang mencari Yesus, kalian mengikuti aku karena kalian diberi makan. Ya. Kalian melihat mujizat-mujizat yang telah kuberikan. Dan banyak motivasi lain yang sifatnya selfish, yang sifatnya egois, yang sifatnya narcistik untuk kita, supaya kita disembuhkan, supaya kita mendapat jabatan, atau supaya kita merasa tenang, damai di dalam gereja. Jadi untuk kepuasan diri sendiri, gitu loh. Tentu ini tidak jelek. Saya tidak mengatakan ini jelek, tetapi belum cukup. Karena karya keselamatan itu harus diwartakan, harus dibagikan, harus di-sharingkan, menjadi saksi dimanapun kita berada. Seperti Stefanus hari ini. Nah, Yesus menegur orang-orang Yahudi itu yang mencari dia kemana. Karena Yesus dan para murid ternyata sudah di seberang Danau Galilea. Lalu mereka mencari dia dan lalu berkata kepada Yesus, kami mencarimu. Ya, kalian mencariku karena mujizat yang telah kuberikan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Dua hal, percayalah kepada anak yang Tuhan telah memeteraikan, yang Tuhan telah memberikan kuasa kepadanya. Segala kuasa diberikan kepada Yesus, percayalah kepada itu. Nah, jadi dengan kata lain, mungkin juga ya motivasi kita karena kita tidak mengenal Yesus, kita tidak masuk untuk mencari, menemukan pribadi Yesus yang sesungguhnya. Sehingga dinamika gerakan dalam hidup kita menjadi gerakan yang
dalam tanda petik yang pasif. Kita menjadi aktif, kita menjadi semangat, kita bergairah. Ya, bukan hanya secara rohani tetapi juga membagikan para rasul yang lain melayani janda-janda miskin, melayani orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Dorongan apa yang muncul di sana? Saya ingat akan adanya seorang anak Avanti yang dari Semarang itu, seorang desainer terkenal. Ya, kita punya tahu latar belakang dia, yang menderita, yang kasihan, yang miskin, tetapi kemudian Tuhan mengubah hidupnya. Ya, dia menjadi seorang desainer pakaian-pakaian tradisional yang kelas mutu tinggi, kualitas tinggi. Tetapi tidak cukup di situ, dia menampung orang-orang yang sakit encephalosis, jadi kepala anak itu, bayi itu besar. Menampung, ada rumah singgah. Ya. Dan kemudian berkembang terus dari sana, kemudian Tuhan memberikan kelimpahan dan kelimpahan. Ya. Tuhan seperti dikatakan Yesus, kalau aku memberikan talenta kepadamu dan talenta dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Terakhir saya lihat dia mempunyai restoran yang memasak masakan tradisional Indonesia, Jawa, dengan harga yang tidak terlalu mahal. Jadi supaya mereka orang itu ditumbuhkan, digerakkan, ya semakin melebar, berkembang, tumbuh, tapi juga mengakar. Di rumahnya ada ruang doa, ya, dan itu semua menggerakkan dia. Roh Kudus menggerakkan dia untuk berbagi kepada orang lain. Dan itu kemarin ketika mulai pandemi itu dia tidak punya apa-apa, pegawainya dilengsarkan. Tapi kemudian dia dipanggil oleh Tuhan untuk membuat pakaian-pakaian APD untuk para perawat, untuk para dokter, untuk para suster yang merawat itu. Dan itu lahir dari suatu pengalaman akan Allah. Sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita sadari, kita lihat motivasi kita menjadi Katolik tidak pernah boleh bersifat narsistik, egoistik, tetapi dibagikan kepada orang lain. Dan itu ialah yang murni. Jadi kita berdoa untuk menanggung salib Yesus dan juga kita membagikan kepada orang lain. Dan seringkali saudaraku, penderitaan, kesulitan, masalah yang kita hadapi itu untuk menyucikan motivasi ini. Jadi ketika kita menderita, kita problem itu, jangan hanya mendoakan diri kita sendiri, mendoakan orang yang hampir mirip, mempunyai problem yang sama, hampir sama dengan kita. Kita doakan. Dan banyak orang yang kurang lebih sama ketika kita menderita, orang juga mengalami problem yang kita alami. Kita berdoa untuk mereka juga. Nah, itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Jadi sekali lagi motivasi kita dalam mengikuti Yesus tidak pernah boleh hanya untuk diriku sendiri. Untuk kesembuhanku, untuk kesenanganku, supaya aku apapun lah motivasi, meskipun itu boleh, meskipun itu benar, tapi harus dibagikan kepada orang lain. Ketika aku berada di rumah sakit tergeletak karena sakit apapun, pasti kita memikirkan diri sendiri, tapi juga kita memikirkan orang-orang lain yang punya sakit yang sama. Ada seorang teman yang punya kanker, lalu lama-lama dia menyadari bahwa dia juga berdoa untuk orang-orang yang punya sakit kanker yang sama. Ketika dia mengalami sakit itu. Jadi sakitnya itu menjadi sarana bagi dia untuk berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang lain yang mengalami yang serupa. Supaya dihibur, dikuatkan, bahkan mungkin disembuhkan. Lalu menjadi penderitaan itu menjadi sesuatu sukacita karena berbagi, berdoa untuk orang-orang lain yang dia tidak mampu. Mungkin dia tidak secara fisik membantu orang lain secara material, tapi berdoa untuk orang-orang yang mengalami itu. Lalu sakit itu menjadi tanda sukacita, tanda kegembiraan bagi orang lain. Sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita motivasi kita untuk menjadi seorang pengikut Yesus, menjadi orang Katolik. Semoga semakin mengakar, semakin meluas, semakin ekspansif untuk orang-orang yang mengalami yang serupa dengan saya. Dan bagikanlah kepada orang lain. Seperti Stefanus, penuh hikmat dan penuh Roh Kudus. Dan juga
Dikatakan tadi dalam bacaan Injil hari ini supaya kita bekerja, bukan hanya bekerja untuk yang duniawi, yang habis, yang makan selesai, tapi untuk abadi. Jadi sekali lagi, satu kesadaran penting dalam masa Paskah ini adalah bahwa kita memikirkan akan keabadian, kekekalan, kedamaian abadi. Ada kaitannya antara apa yang saya layani, apa yang hidup di dunia ini dengan keabadian. Apa yang abadi nanti berawal dari perbuatan-perbuatan baik yang sekarang ini saya lakukan untuk diriku, untuk keluargaku, anggota siapapun juga. Jadi kalau Anda minta doa dari kami, Anda juga berdoa untuk saya dan berdoa juga untuk orang-orang lain yang sedang Anda alami, orang-orang yang mengalami apa yang sedang Anda alami juga. Maka itu menjadi suatu multiplication. Jadi inilah pergandaan dari Yesus melipat gandakan makanan, roti dan ikan. Semoga Anda dan saya semakin disegarkan, didorong untuk memberi kesaksian, mewartakan Kristus, memberikan buah-buah rohani kepada siapapun juga. Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda untuk melayani orang lain, mendoakan gereja, mendoakan siapa saja yang membutuhkan doa-doa Anda. Berkat Tuhan melimpah dalam diri kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.